Kesejahteraan tidak memerlukan pengertian. Ia hanya butuh ketekunan bersyukur di hari ini. Kepintaran adalah sebuah kekayaan. Namun, ia memerlukan kekuatan penyeimbang yang bernama kebijaksanaan. Bila masih ada yang bisa membuat Anda bahagia atau menderita, itu tandanya saklar kehidupan masih dipegang orang lain. Seorang master memegang saklarnya sendiri. Pernikahan tidak saja berisi pelukan tapi juga perkelahian. Sebagian remaja mengira pernikahan seperti memasuki restoran di mana orang-orang hanya menemukan yang enak-enak saja. Ibarat sepasang sayap burung. Keyakinan adalah salah satu sayap. Sayap yang lain adalah keterbukaan yang disertai kerendah hatian. Jembatan terpendek yang menghubungkan kita dengan Tuhan, bernama cinta dan keikhlasan. Kebijaksanaan tidak memilih positif atau negatif. Mirip listrik, ketika kedua kutub positif negatif terkelola baik, ada cahaya yang menyala. Ada rahasia yang disembunyikan di nafas. Cabai memang pedas, garam memang asin, bawang memang membuat mata bisa perih, tapi kalau bisa meramunya secara tepat dan pas, duka cita dan perkelahian bisa membuat keluarga jadi kokoh dan kuat, sekaligus bisa membuat keluarga menjadi taman jiwa yang terindah. Kebaikan adalah nyanyian indah yang bisa didengar oleh orang tuli, sekaligus bunga indah yang bisa dilihat oleh orang buta. Dalam bahasa meditasi, masa lalu sudah lewat, masa depan belum datang, saat ini adalah satu-satunya hadiah yang tersedia. Di setiap peristiwa ada keindahan. Ingat, serupa awan, memori, pikiran, perasaan, semuanya hanya muncul lenyap, inti pencerahan adalah tidak tersentuh. Tidak marah ketika dimaki, tidak sombong tatkala dipuji. Tidak melekat pada kebahagiaan dan tidak menolak kesedihan. Semiskin apapun Anda, akan tetap kaya kalau hidup berkecukupan. Lihat bara api di dalam, sambil mengucapkan mantra sederhana, saya memilih untuk bahagia. Alasan utama kenapa manusia menderita karena pikirannya seperti kapal laut di tengah gelombang kehidupan. Dan nafas adalah jangkarnya. Di tangga-tangga kebijaksanaan kalah juga indah. Kegelapan bukan hukuman, ia adalah kerinduan jiwa di dalam untuk segera menemukan cahaya. Kebahagiaan adalah parfum yang kita semprotkan ke orang lain tanpa kita kehilangan setetes pun. Kesulitan untuk ikhlas adalah masukan kalau ego di dalam perlu dikecilkan. Surga bukan tempat ia hasil dari serangkaian sikap. Pengalaman dan pengetahuan hanya perahu yang mengantar ke seberang. Setelah dilewati tinggalkan di belakang. Tidak ada yang namanya benar salah, baik buruk. Semua telah, sedang, dan akan berjalan sempurna. Penderitaan dan cacian orang ternyata sejenis vitamin jiwa yang membuatnya jadi menyala. Dalam kamus orang-orang yang sudah memasuki keheningan, sekaya apapun Anda akan tetap miskin tanpa rasa berkecukupan. Hidup mirip dengan sekolah. Ketika badai datang, itu tandanya sedang ulangan umum. Begitu selesai, kita naik kelas. Derita bukan kutukan, ia cara sang jiwa mengetuk manusia. Kapan saja kegelapan ketidaktahuan di dalam meledak, di sana mekar bunga indah cinta, kebaikan, belas kasih. Inti pencerahan adalah tidak tersentuh. Tidak marah ketika dimaki, tidak sombong tatkala dipuji. Tidak melekat pada kebahagiaan dan tidak menolak kesedihan. Kedamaian adalah senyuman penuh penerimaan di sepanjang perjalanan.
Masalah hanyalah permainan pikiran yang sibuk mondar-mandir ke depan dan belakang. Kesedihan memang tidak enak, tapi berlimpah pelajaran dan bimbingan yang tersedia di sana. Tidak hanya kedamaian yang memperkuat kehidupan, bencana juga memperkuatnya kemudian. Ada banyak jalan menuju puncak gunung kehidupan, namun hanya ada satu puncak, cinta. Kesedihan adalah bab penting dalam buku kehidupan yang tidak mau dibaca oleh banyak orang. Sebagian hidup berada di luar jangkauan logika. Di bagian tersebut, hanya keikhlasan yang bisa menundukkannya. Bila orang biasa menakuti cobaan, orang bijaksana mengolah cobaan menjadi pencerahan. Ia yang di dalamnya kepalsuan bahkan di surga pun berjumpa kepalsuan. Ia yang di dalamnya keindahan, bahkan di neraka pun berjumpa keindahan. Ikhlas bisa berarti berhenti berusaha mengerti. Dan tetap aman, nyaman, bahkan ketika tidak tahu. Jika orang biasa melaksanakan cinta karena rindu surga, orang yang sudah mengalami ledakan di dalam menemukan surga dengan melaksanakan cinta. Belahan jiwa adalah ia yang bisa melihat kemarahan Anda sebagai lumpur yang sedang berevolusi menjadi bunga lotus. Kebahagiaan adalah apa yang terjadi di dalam diri ketika membuat orang lain bahagia. Siapa yang mengalir dengan derita, ia sedang membayar utang dan mengalir dengan bebas. Tarik nafas, saya sedang merawat diri saya dengan penerimaan. Buang nafas, saya sedang merawat dunia dengan kasih sayang. Alam ada, lebih dari sekedar membuat manusia hidup. Alam juga tanda-tanda jalan pulang menuju kedamaian. Punya harga diri itu sebuah kelebihan, namun berharap selalu dihargai tinggi-tinggi adalah sumber yang bisa membuat emosi mudah tercuri. Cinta adalah melihat keindahan pada setiap peristiwa. Derita adalah momentum membayar utang. Siapa saja yang melawan, tidak saja gagal membayar utang, ia malah menciptakan utang yang baru. Seperti televisi dengan ratusan saluran, batin manusia juga berisi banyak sekali saluran. Setiap kebahagiaan yang bergantung dari luar, ia berumur pendek. Hanya pohon kebahagiaan yang berakar ke dalam yang bisa abadi. Semoga harimu menyenangkan. Setelah mendengarkan kutipan hari ini, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan berkomentar.